Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai secara umum apa sih dasar negara Indonesia itu, seperti apa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, lebih singkatnya seperti ini, dasar negara itu sebagai hukum, sebagai tatanan hidup, sebagai kepribadian bangsa, sebagai luhur, nilai-nilai luhur bangsa itu seperti apa. Nah, secara singkatnya seperti itu. Kemudian untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurul Azizah dan juga rekan saya Alfian Casanomula dan juga Nur Aini Sofa, mata kuliah Pancasila dan diampu oleh Ibu Mutmainah Madrasah Pendidikan Islam. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Untuk yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini nanti dijelaskan Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa, dan juga ada beberapa pengertian yaitu secara etimologi dan juga terminologi. Nanti di sini juga dijelaskan. Kemudian yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebagai dasar negara ini kami jelaskan ada 3 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, ini nanti juga dijelaskan per sila Pancasila itu pandangan hidup bangsanya seperti apa. Sila pertama nanti seperti apa pandangan hidupnya, juga yang sampai Pancasila sila yang terakhir ini bagaimana nanti juga dijelaskan. Lalu yang keempat yaitu Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan. Nah, di sini tentunya tidak jauh dari bangsa Indonesia itu sendiri, persatuan bahasa, kesatuan bangsa. Nah, ini nanti juga dijelaskan sebelumnya pengertian bangsa menurut Renan nanti juga ada. Kemudian ciri-ciri bangsa itu sendiri seperti apa, karena di sini jelaskan persatuan bangsa, kesatuan bangsa. Jadi ciri-ciri bangsa Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk yang kelima, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia ini apa sebagai jati diri bangsa? Maksudnya yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, yang membedakan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain. Maksudnya di sini sebagai contoh gotong royong, toleransi dan juga yang lain. Nah, untuk yang terakhir di sini Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, perjanjian luhur di sini maksudnya apa? Maksudnya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila itu seperti apa? Perjanjian luhur itu sebagai juga kepribadian bangsa, kepribadian warga negara, kepribadian masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara, saya serahkan kepada rekan saya Alfian Casanomula. Terima kasih atas waktunya Mbak Nurul Azizah. Pembahasan yang pertama yakni pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Kita semua tahu bahwa Indonesia mempunyai dasar negara yakni Pancasila. Berdasarkan bahasa atau etimologi, dasar negara bermakna identik dengan istilah Grundom atau tempat dasar, reside atau cita hukum, statside atau cita negara, filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Nah, banyaknya istilah dasar negara ini menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dengan kata lain, setiap negara memiliki dasar negaranya masing-masing. Kemudian berdasarkan istilah atau terminologi, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan atau sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Menurut Hans Kelsen, dasar negara disebut a basic norm atau norma dasar.
Nah, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang ada di suatu negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar negara ini bersifat permanen, sementara perundang-undangan bersifat fleksibel, dapat diubah sesuai tuntutan zaman. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa dalam suatu negara terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Kaidah tertinggi tersebut merupakan kesatuan hukum dalam negara yang disebut juga Stat Fundamental Norm, yang di Indonesia kita menyebutnya dengan Pancasila. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala hukum sekaligus sebagai cita hukum atau reside, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakat. Cita-cita inilah yang mencerminkan kesamaan kepentingan di antara semua warga masyarakat. Nah, itu sekilas pengertian dari Pancasila, baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Untuk rumusan masalah yang kedua, saya persilakan kepada Mbak Nuraini Sofa untuk menyampaikannya. Baik, saya Nuraini Sofa dengan NIM 20402100018 akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tadinya sudah dijelaskan, maka Pancasila mempunyai berbagai fungsi. Antara lain, yang pertama, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada hakikatnya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila dia bersifat sosiologis. Artinya, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur hidup dan kehidupan kemasyarakatan pada umumnya. Yang ketiga, bahwa Pancasila bersifat etis dan filosofis. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa Pancasila mempunyai fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Sekalipun perlu kita sadari bahwa kebenaran yang dimaksud di situ adalah kebenaran yang bersifat relatif yang dapat dicapai oleh manusia. Adapun selanjutnya yaitu poin yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ialah rakyat Indonesia haruslah menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan memperhatikan Pancasila. Dalam maksud lain, sebagai pedoman serta pandangan ke depan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Adapun sila-sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing seseorang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga
kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja untuk kedamaian negara kita. Adapun yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita juga harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara kita. Selanjutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak pada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa warga negara Indonesia haruslah mendapatkan keadilan baik itu hukum atau perlakuan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, tadi Pancasila sebagai norma yang fundamental, dia berfungsi sebagai cita-cita atau ide yang semestinya selalu diusahakan pencapaiannya oleh rakyat Indonesia, maksud saya. Sehingga cita-cita yang kita sudah rangkai nantinya dapat terwujud untuk kebaikan diri sendiri maupun kebaikan negara khususnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang keempat, yaitu Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tentunya dalam hal kesatuan dan persatuan itu tidak jauh dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, di sini dijelaskan bangsa menurut Renan seperti apa. Nah, di sini ada 4. Nah, yang pertama, suatu jiwa, suatu kerohanian, suatu kejiwaan, kejiwaan berbangsa, kejiwaan bernegara, seperti itu. Kemudian yang kedua, suatu solidaritas yang besar. Nah, misalkan seperti ini ya. Suatu kelompok saja memiliki solidaritas, memiliki tujuan yang sama, memiliki semangat yang sama untuk tujuan bersama. Sama halnya dengan bangsa. Bangsa juga memiliki suatu solidaritas yang besar, memiliki semangat yang sama, memiliki tujuan yang sama, seperti itu. Untuk yang ketiga, suatu hasil sejarah, karena sejarah itu berjalan terus. Nah, ya karena bangsa itu terbentuk karena memang hasil sejarah, produk sejarah. Sebelum menjadi bangsa, memang sebelumnya ada sejarah, ada cerita-cerita, ada filosofinya bangsa itu terbentuk, gitu. Untuk yang terakhir, bangsa bukanlah soal abadi. Nah, memang karena bangsa sendiri itu merupakan seperti ini, sejarah berjalan terus. Nah, memang juga bangsa itu tidak abadi karena memang sejarah berjalan terus. Jadi contohnya seperti ini, bangsa Indonesia sendiri itu kan melalui atau melakukan perubahan dinamis seperti contohnya yang kita bahas dalam bab sebelumnya, yaitu Orde Lama dan Orde Baru, seperti itu. Nah, sebagai bangsa Indonesia sendiri di sini memiliki ciri-ciri, bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, untuk yang pertama, dilahirkan dari suatu nenek moyang sehingga kita memiliki kesatuan bangsa. Nah, memiliki kesatuan darah. Karena kita sebagai bangsa Indonesia itu kan memang sudah dari zaman dulu yang memang itu dari nenek moyang kita. Nah, untuk yang kedua,
memiliki wilayah di mana kita dilahirkan, hidup bersama, dan mencari sumber kehidupan. Nah, dalam satu negara memang kan dalam satu wilayah memiliki wilayah yang sama dan juga dilahirkan dalam wilayah tersebut. Selain itu juga kita hidup bersama, hidup di wilayah tersebut dan juga mencari sumber kehidupan dalam wilayah tersebut. Untuk yang ketiga, memiliki kesatuan sejarah. Ya memang bangsa itu kan memang tadi tidak bisa jauh dari sejarah. Jadi bangsa Indonesia sendiri itu memiliki kesatuan, memiliki kaitan dengan sejarah. Nah, untuk yang keempat, di sini memiliki kesamaan nasib. Jadi setiap negara, setiap bangsa itu memiliki nasib-nasib. Nah, untuk bangsa Indonesia juga seperti itu, memiliki kesamaan nasib dalam hal apa? Dalam hal bernegara, dalam berbangsa, dan juga bermasyarakat itu kurang lebihnya memang memiliki kesamaan nasib. Nah, untuk yang terakhir di sini memiliki satu cita-cita, satu kesatuan, satu atau asa kerohanian. Nah, kita memang dalam satu jiwa memiliki satu kejiwaan, memiliki satu asa kerohanian, jiwa-jiwa berbangsa, jiwa-jiwa bernegara itu kita memiliki satu kesatuan jiwa gitu. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan sendirinya, memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, adanya kesamaan dan kesatuan asas kerohanian dan kesatuan ideologi, maka perbedaan itu perlu diarahkan pada suatu kesatuan, pada suatu persatuan. Disinilah letak fungsi dan kedudukan asas Pancasila sebagai asas kerohanian, sebagai asas persatuan dan kesatuan, dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki berbagai macam kebudayaan, berbagai macam adat istiadat. Nah, ini yang menjadikan kesamaan, menjadikan persatuan, menjadikan suatu ideologi yang berarti juga Pancasila itu asas persatuan dan kesatuannya terletak dalam persamaan tersebut, persamaan kesatuan, karena perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat itu merupakan kesatuan, merupakan persatuan dari bangsa Indonesia. Tuh. Nah, untuk rumusan masalah yang kelima yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, tentu saja setiap bangsa itu memiliki jati diri, memiliki kepribadian, memiliki sesuatu, memiliki watak, memiliki corak yang membedakan dari bangsa yang lain. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai hasil pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dianggap baik. Dengan begitu, mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan kerohanian yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri yang membedakan dengan masyarakat dari bangsa lain. Ini merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai jati diri memang itu yang membedakan masyarakat bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa? Jadi, setiap bangsa itu memiliki jati diri masing-masing. Nah, untuk Indonesia sendiri itu memiliki jati diri apa saja? Nah, di sini ada beberapa jati diri bangsa Indonesia. Untuk yang pertama ini gotong royong. Gotong royong itu apa? Melakukan kegiatan, melakukan sesuatu yang memiliki tujuan yang sama dan yang dilakukan beberapa orang, lebih dari satu gitu. Pancasila sendiri ini merupakan
bentuk dari sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, tanpa adanya persatuan, tanpa adanya kesatuan, itu kan mustahil ketika gotong royong dilaksanakan, karena gotong royong dilakukan dengan bersama-sama dan juga tujuannya sama, jadi dibutuhkan persatuan gitu. Nah, selanjutnya yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air ini maksudnya gimana? Membela negara, membela bangsa, dan juga rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, contohnya kita wajib membela ketika bangsa kita mempunyai konflik, mempunyai problem. Nah, itu kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara itu wajib membela, wajib rela berkorban demi bangsa kita. Nah, mencintai produk dalam negeri. Nah, itu juga merupakan cinta tanah air, merupakan bentuk cinta tanah air. Nah, selanjutnya yaitu tolong menolong. Tolong menolong ini seperti apa? Sukarela melakukan sesuatu, membantu dengan sesama manusia, sukarela dan juga ikhlas dalam hal kemanusiaan. Seperti itu. Ini juga tolong menolong merupakan bentuk Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia sendiri, khususnya agama Islam, kita kan juga diwajibkan untuk tolong menolong sesama manusia. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini ada toleransi. Toleransi itu seperti apa sih? Sikap saling menghargai, sikap saling menghormati. Nah, khususnya di sini dalam hal beragama. Jadi, kita Indonesia itu agamanya beragam-agam karena tidak cuma Islam, ada agama lain, Kristen, Katolik, Hindu, dan yang lain. Itu kita sebagai bangsa Indonesia memiliki toleransi, sikap menghargai. Jadi, mereka melakukan ibadah, kita juga melakukan ibadah seperti itu. Jadi tidak membatasi. Jadi kita harus menghargai agama lain seperti itu ya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Alfian. Kemudian rumusan masalah yang keenam yakni Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Ketika rumusan masalah tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Nurul Azizah, yang dimaksud dengan perjanjian luhur bangsa itu bagaimana? Disebutkan oleh Mbak Nurul Azizah tadi, perjanjian luhur dapat diartikan sebagai nilai-nilai bangsa, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai bangsa Indonesia, atau juga lebih tepatnya kepribadian bangsa. Nah, bagaimana secara lengkapnya? Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri negara, atau disebut juga political consensus, disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang sangat tepat. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri, disepakati bersama rakyat sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Jika kita melelehkannya, berarti kita mengingkari perjanjian luhur tersebut. Nah, itulah penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata maupun perbuatan. Dari kami, wa'afu minkum, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.